Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan senior yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya, Ratna Siregar, Jemaat GPIB Pasar Minggu. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Malam ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, karena Engkau senantiasa melindungi kami sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami dari PKLU GPIB untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon ampunilah salah dan dosa kami, serta sucikan hati kami dan pikiran kami, agar kami layak untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, rekan-rekan senior PKLU GPIB, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 16 ayat 7 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah.
lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Renungan malam ini diberi judul Hidup ini adalah kesempatan. Dan ayat emas ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kesempatan tidak datang untuk kedua kali. Prinsip ini mau mengingatkan kita bahwa selalu manfaatkan setiap kesempatan untuk dapat memberi karya yang terbaik dalam kehidupan. Ketika kita dapat menghasilkan karya terbaik, maka akan muncul sebuah kepuasan tersendiri dalam diri kita. Demikian kekecewaan kita alami apabila tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Kesempatan untuk mendapatkan berkat Allah dengan cara hidup setia kepadanya akhirnya tidak didapat oleh Raja Asa, Raja Yehuda. Akibat kerjasamanya dengan Ben-Hadad, Raja Aram, maka membuat keberadaan Allah tersingkirkan. Sikap ketidaksetiaannya ini terlihat pada keputusannya menahan Hanani, utusan Allah. Dan juga ketika sakit, ia datang kepada tabib, bukan kepada Allah. Asa tadinya setia dalam hidup kepada Allah, sehingga Allah memberi kemampuan mengalahkan pasukan Ethiopia dan Libya yang kuat. Tetapi ketika ia berubah tidak setia kepada Allah, maka kesempatan menerima berkat Allah untuk berkuasa dengan berjaya melebihi Ben-Hadad akhirnya hilang daripadanya. Atas sikapnya inilah, maka kejayaan Asa haruslah berakhir. Ia yang tadinya seorang raja yang berhasil memimpin dengan setia kepada Allah, pada akhirnya harus mengakhirinya dengan kehancuran. Bahkan ketika sakit di akhir hidup, ia tidak mendapat berkat kesembuhan dari Allah karena ia lebih mengandalkan tabib kerajaan. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita renungkan segala apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita di hari ini. Apakah seperti Asa? Ada perbuatan kita yang menunjukkan sikap yang tidak setia kepada Allah? Ingat, jangan kendor untuk hidup setia kepada Allah, agar hidup kita tidak sia-sia di hadapannya. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Allah. Dan ini menjadi pembuktian iman kita kepadanya. Demikianlah renungan kita malam hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kasih yang sempurna dan berkat penuh, Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Bapak dan Ibu, rekan-rekan senior, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan, menjadikan kami sebagai rekan sekerja-Mu yang setia dalam melayani-Mu. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau memakai kami untuk melayani dan menjadi rekan sekerja-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan.
Kami mau berdoa untuk Bapak Ibu rekan-rekan senior anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan dari mara bahaya. Dan kami berdoa untuk yang saat ini dalam kondisi yang kurang sehat. Mohon Tuhan jamah dan pulihkan kesehatannya. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini dan membangunkan kami besok pagi dengan tubuh jasmani dipulihkan dan iman disegarkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu rekan-rekan senior, demikian perjumpaan kita. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.